Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan di program Syahadah, ya, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai kepada seri yang kelima, yaitu terkait dengan larangan memakan harta anak yatim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat kedua. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-10 juga dikatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya. Dua ayat ini berbicara tentang haramnya, ya, memakan harta secara zalim, ya, milik dari anak yatim, ya. Wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu yang pertama sudah balik itu harta mereka. Ya, wala tadabaddalul khabisa bit-thayyib. Jangan kalian itu menukar yang baik dengan yang buruk. Ya, artinya ketika seseorang itu diberikan amanah, ya, untuk mengelola harta anak yatim, maka ketika anak yatim itu sudah balik, ya, sudah dewasa, maka hendaklah harta itu dikembalikan atau diberikan kepada anak yatim tersebut, ya, terutama tadi yang sudah balik, berarti bukan anak yatim lagi, ya, dan tidak boleh menukarnya. Artinya itu memang haknya dari anak yatim tadi tersebut, maka berikanlah, ya. Kemudian wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, ya, dan janganlah, ya, kalian itu memakan harta mereka bersama hartamu. Artinya ada percampuran harta anak yatim dan juga harta yang milik sendiri, gitu, ya. Maka jangan sampai di situ tercampur, ya. Kenapa? Innahu kana huban kabiro. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu, ya, memakan harta anak yatim dan juga menukarnya, gitu, ya, itu adalah huban kabiro. Itu adalah dosa yang besar, ya. Ini di surat An-Nisa ayat ke-2. Ya, kemudian di surat An-Nisa juga ayat ke-10, ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, ya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya, secara zalim, ya, innama ya'kuluna fi butunihim nara, ya, sesungguhnya, ya, dia itu telah menelan atau memakan api, ya, sepenuh perutnya, ya, wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk, ya, akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, dua ayat ini dan juga nanti ada beberapa ayat yang lainnya ini menunjukkan tentang apa? Haramnya memakan, ya, mengonsumsi harta anak yatim secara zalim. Ya, tentu saja di sini adalah memakan harta mereka tanpa ada izin dari mereka, atau tadi juga menukarnya, ya, dengan alasan mungkin ini adalah harta pribadi dengan ini harta yatim, kemudian ditukar, ya, dengan subjektivitas dari kita sendiri, maka itu juga diharamkan, artinya tidak diperbolehkan, ya. Kemudian dua ayat ini juga dikuatkan, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Ya'la, di mana dikatakan qala Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikatakan yub'asu yaumal qiyamati qaumun min kuburihim ta'ajjaju aqwabuhumun nar faqila man hum ya Rasulullah qala alam taro annallaha yaqul innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, akan dibangkitkan pada hari kiamat suatu kaum dari kuburannya, ya, berkobar-kobar api di mulutnya, ya. Kemudian, ya, dikatakan manhum ya Rasulullah, sahabat bertanya siapa mereka itu wahai Rasulullah, maka beliau menjawab alam taro annallaha yaqul, ya, tidaklah engkau atau kalian mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman alladzina yaquluna innalladzina yaquluna amwalal yatama zulma innama yaquluna fi butunihim nara, sesungguhnya
orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Ya, ini riwayat Abu Ya'la yang menjelaskan dari ayat sebelumnya tadi di surat An-Nisa. Ya, kemudian juga fi hadisil mi'raj, ya, dikatakan inda Muslim, ya, fa iza ana birijalin fadukalu bihim rijalun yufaqauna lihahum ya wa akharuna yajbiuna bisuhuri minan nari thumma fayaduqunaha fi afwahihim wa takhruju min adbarihim faqultu ya Jibril man huwa aw man haula'i qala alladzina ya'kuluna amwal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Jadi sebuah hadis yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj, ya. Jadi dalam riwayat Muslim tiba-tiba ketika itu Rasulullah SAW itu bertemu dengan seorang laki-laki yang mereka itu diserahkan kepada orang lainnya yang membuka rahang mereka, ya, dan berdatangan, ya, dengan membawa batu besar, ya, kemudian ya batu besar itu dari api dan melemparkan kepada laki-laki tersebut. Maka kemudian batu itu keluar melalui tubuh laki itu. Maka ya aku bertanya, Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya, siapa itu wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ayat dan banyak sekali hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang haramnya dari memakan harta anak yatim dengan secara zalim. Nah, merujuk kepada ayat dan juga hadis tersebut, maka kita bisa mengambil faedah, ya, beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah perintah untuk mengembalikan harta anak yatim apabila mereka sudah dewasa dan tidak mencampurkannya dengan harta milik sendiri, ya, jangan sampai tercampur antara harta anak yatim dengan harta kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas, ya, larangan memakan harta anak yatim karena termasuk dosa besar dalam Islam, ya. Artinya haram hukumnya, ya, memakan, mengonsumsi, menggunakan harta anak yatim, ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang memakan harta anak yatim sejatinya, ya, telah memasukkan api ke dalam perutnya yang diancam dengan azab neraka syair, ya. Ini jelas sekali, ya. Kemudian juga dikatakan juga orang yang memakan harta anak yatim itu akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan mulutnya itu penuh dengan api yang berkobar-kobar, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan yang terakhir dari ayat dan hadis terkait dengan larangan memakan harta anak yatim secara zalim, yaitu ancaman azab di neraka dalam bentuk dimasukkan batu besar dari api neraka ke dalam mulutnya dan akan keluar dari dubur mereka. Ya, ini tentu saja adab yang sangat pedih, ya. Nah, berarti jelas sekali bagi kita tidak boleh untuk memakan, mengonsumsi, menggunakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya. Zalim di sini berarti tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun kalau untuk menggunakannya untuk dikembangkan itu ada justru syariatnya agar jangan sampai habis oleh harta dan nanti manfaatnya adalah untuk anak yatim itu sendiri, gitu ya. Jadi ini sangat jelas sekali, gitu ya. Nah, demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala bentuk siksa neraka dan juga salah satunya tidak memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, kemudian memberikan hak-hak anak yatim serta mengasihi dan juga menyantuni mereka dengan baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.